Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ternak Indonesia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman atau sahabat-sahabat kita yang berkomentar di kolom YouTube saya, sahabat. Kemarin ada yang bertanya, Bang, gimana caranya supaya entok-entok kita itu enggak ada yang kerdil atau pertumbuhannya kurang optimal. Seperti itulah, sahabat. Dan sekarang mau saya kasih tips atau infonya gimana supaya anakan entok kita itu besarnya itu seimbang, setara semua, nggak ada yang kecil atau yang besar atau yang kecil banget, karena kadang itu masih ada yang emang tumbuhnya kurang optimal ya, sahabat. Terutama kalau di kandang yang tertutup seperti ini ya, sahabat. Ini kandang saya itu kandang tertutup, jadi dia nggak bisa liar ke halaman yang luas, sahabat. Makanya cuma ngandelin kalau kita kasih pakan aja, yaitu pagi sama sore hari, sahabat. Pagi jam 7 dan sore itu jam 4 atau setengah 4-an lah. Dan tips dari saya supaya entok kita tumbuhnya itu merata, nggak ada yang kerdil atau tumbuhnya kurang optimal, itu kita mulai dari ini ya, sahabat. Ini dari anakan pembibitan ini usahain tersedia tempat minum dan makanan yang selalu tersedia ya, sahabat. Ini baru menetas 9, sahabat. Jadi kalau untuk saya umur dari netas sampai umur 3 bulan atau 4 bulan itu masih tak kasih campuran pakan pabrikan ya, sahabat. Supaya apa? Supaya perkembangannya itu optimal, sahabat. Jadi nggak ada yang pertumbuhannya tertunda ya, sahabat, atau kerdil ya, sahabat. Dan yang penting bagi saya kalau entoknya banyak, sahabat-sahabat, itu cukup penting bagi saya kalau membuatkan ini sekak ini ya, sahabat. Jadi dibuatkan pakai pembatas. Ini gunanya untuk membedakan umurnya sama besar kecilnya. Contohnya ini, sahabat, ini umur 2 bulan lebih sedikit, ini 3 bulan, ini 2 bulan setengah, dan yang di sana itu 5 bulanan, sahabat. Kenapa saya kasih sekak, saya kasih pembatas ya, sahabat? Supaya pertama entoknya enggak berebutan pakan ya, sahabat. Karena ini entoknya banyak, populasinya ada 50-an ekor, sahabat. Ini aja ada 12. Kalau saya campur jadi satu, nanti yang kecil itu, yang masih muda, kalah sama yang sudah tua, sahabat, sudah besar ya, sahabat. Jadi pertumbuhannya nanti malah yang kecil itu enggak maksimal, enggak besar-besar, sahabat. Dan kalau kita sekak atau kita kasih pakai pembatas seperti ini, kita bisa mengasih pakannya itu lebih optimal. Contohnya yang usia ini 2 bulan, ini masih saya kasih pakan pabrikan, sahabat. Jadi ini sekitar setiap hari itu saya kasih 4 genggam atau 3 genggam pakan pabrikan, sahabat, sekali makan. Dan yang ini juga masih saya kasih sedikit-sedikit, tapi 1 kali sehari itu cuma waktu sore aja yang saya kasih, cuma 3 genggam. Dan ini juga saya masih kasih pakan pabrikan supaya pertumbuhannya itu lebih optimal, sahabat. Tapi yang ini usia 5 bulan ini udah nggak tak kasih pakan pabrikan, sahabat, karena ini bagi saya dikasih pakan tambahan aja sudah bisa ya, sahabat. Ini cuma nunggu penggemukan, nanti 6 bulan 7 bulan siap bertelur, sahabat. Dan yang nggak kalah penting lagi, kalau bisa itu kalau sahabat ngasih pakannya cuma pagi dan sore hari, kalau siang itu kalau bisa dikasih pakan tambahan seperti ini ya, sahabat. Di sini saya kasih semangka, sahabat, semangka yang kecil-kecil yang nggak bisa dipanen, sisa panen, sahabat. Jadi alhamdulillahnya di tempat saya itu
sentra semangka ya sahabat, sentra buah semangka. Di sini banyak yang nanam semangka dan banyak sekali seperti ini. Tapi yang bagi sahabat yang rumahnya nggak ada sentra semangka atau nanam buah, bisa cari mungkin yang lain, mentimun atau ketepok pisang atau pepaya gitu, bisa juga sahabat. Intinya entok ini bisa lebih baik pertumbuhannya sahabat. Dan satu lagi supaya pertumbuhannya lebih optimal, kalau bisa itu ya dikasih tempat mandi ya sahabat. Kalau di sini emang nggak ada tempat mandinya ya sahabat. Di tempat saya itu nggak ada tempat mandinya, ini kosong. Cuma bukan berarti saya nggak kasih. Di sini saya ada ember ini sahabat. Ini biasanya saya kasih buat mandi tuh seminggu 2 kali sahabat. Jadi nggak tiap hari, karena kalau jika tiap hari nanti kandangnya ini becek sahabat. Dan ini kandangnya cukup kering sahabat, nggak becek padahal populasinya banyak, karena nggak tak kasih tempat mandi. Tapi kalau habis kasih makan tetap tak kasih minum ya sahabat, karena hewan pun juga butuh minum sahabat. Iya sahabat, alhamdulillah kalau di tempat saya pertumbuhannya cukup maksimal sahabat. Ini kapasitas 50 ekor sahabat. Ini kandangnya nggak terlalu besar sahabat, lebarnya 2 kali 6 meter sahabat. Jadi lebarnya 2 kali 6 meter ini di belakang rumah. Jadi bagi anda yang punya lahan kecil di belakang rumah, jangan cuma dianggurin seperti itu aja, nggak terpakai. Kalau bagi saya sih itu mubazir sahabat, sia-sia. Kalau bisa dimanfaatkan seperti ini, yang bagi anda yang suka beternak atau apa, lebih lumayan sih untungnya. Kalau lebaran itu kalau satunya aja 200, yang betina 100, itu lumayan sih hasilnya sahabat. Kalau soal pakannya juga mudah didapat. Ini saya nggak menggunakan dedak halus ya sahabat, jadi saya menggunakan itu dedak setengah atau dedak kasar. Soalnya kalau dedak halus itu harganya lebih mahal. Di sini saya menggunakan dedak kasar, tapi yang nggak kasar banget sahabat, atau bekatul yang cukup kasar lah. Kalau di tempat saya harganya itu 1.900, atau kalau lagi nggak musim padi ya 2000-an lah. Cuma saya kasih campuran pakan yang lain sahabat, seperti ketebok. Saya ambil carikan buah pepaya di sungai atau daun pepayanya sahabat. Yang penting pintar-pintarnya kita mencarikan pakan tambahan sahabat, karena kita tahu entok ini makannya rakus banget ya sahabat, banyak banget. Jadi kalau full dedak atau bekatul mungkin ongkosnya itu lebih mahal sahabat, agak berat bagi orang biasa seperti kita sahabat. Terima kasih sahabat sudah menonton. Bagi yang suka silahkan like dan subscribe, dan bagi yang mau bertanya silahkan bertanya, saya terbuka. Saya jawab sebisa saya, semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.